إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah datang satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadisnya Ma'mar ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, la yahtakiru illa khati. Tidaklah seseorang melakukan ihtikar, menimbun satu barang-barang yang dibutuhkan pada saat-saat harga melonjak. Tidaklah seseorang melakukan ihtikar, yaitu monopoli pada barang-barang yang dibutuhkan, illa khati, kecuali dia adalah orang yang melakukan suatu dosa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini para ulama kita dan para fuqaha telah menyebutkan, bahkan di antara para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah memasukkan dan menggolongkan bahwasanya di antara dosa-dosa besar adalah melakukan ihtikar, menimbun satu barang yang dibutuhkan pada saat-saat harga melonjak. Inilah makna al-ihtikar. Walaupun sebahagian di antara mereka ada yang mengkhususkan pada makanan-makanan, dan sebagian lagi mengatakan, dan ini yang lebih kuat, bahwa segala yang dibutuhkan oleh kaum muslimin pada saat-saat harga melonjak kemudian dia sengaja menahannya agar harganya bisa naik lagi, maka masuk dalam kategori hadis tadi, la yahtakiru illa khati. Tidaklah seseorang melakukan monopoli, menimbun satu harta yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, illa khatiun, kecuali dia adalah seorang pendosa. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan ihtikar, monopoli pada barang-barang yang dibutuhkan yang akan menyebabkan bahaya, darar bagi kaum muslimin, adalah termasuk kezaliman, termasuk perbuatan kejahatan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wattaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hendaknya kalian mewaspadai perbuatan kejahatan, perbuatan aniaya, perbuatan kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita mewaspadai, jangan sampai kita menginginkan keuntungan hanya beberapa rupiah saja di dunia ini, yang itu akan menyebabkan kerugian kita nanti di akhirat dengan diazabnya kita di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah.
Jangan sampai ada di antara kita mau mengambil keuntungan menurut dia di dunia ini, akan tetapi membahayakan saudaranya, membahayakan kaum muslimin. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh membuat satu bahaya yang bisa membahayakan diri sendiri, demikian pula membahayakan orang lain. Bukankah termasuk membahayakan orang lain ketika mereka membutuhkan sesuatu, seperti minyak goreng, mereka mau menggoreng sesuatu, kemudian mereka tidak mendapatkan minyak. Bukankah termasuk membahayakan jika seseorang mau membangun satu bangunan, kemudian dia membutuhkan semen, kemudian kita tahan-tahan sampai harganya melonjak naik. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hendaknya kalian mewaspadai kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan nanti pada hari kiamat, dan menimbun-nimbun harta ataupun sesuatu barang-barang, monopoli pada sebagian perkara pada saat-saat dibutuhkan agar harganya naik lagi, maka ini termasuk bentuk kezaliman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, disebutkan oleh para ulama kita dan para fuqaha bahwasanya penguasa ketika melihat kenyataan seperti itu, maka mereka tidak mengapa untuk memaksa kepada para pedagang yang melakukan monopoli untuk segera mengeluarkan barang-barang tersebut agar mereka menjualnya ke pasar segera, agar tidak memudaratkan kaum muslimin. Dan karena itu kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan taufik kepada pemerintah, kepada para petugas, ketika masyarakat kita membutuhkan sesuatu, ternyata ada orang-orang tertentu yang menimbun barang-barang tersebut hingga menyebabkan kaum muslimin menjadi kesulitan untuk mendapatkan sesuatu yang mereka dapatkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Dan kepada kaum muslimin, hendaknya mereka bersabar ketika harga-harga barang melonjak, karena inilah yang diingatkan dan dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, qala as-si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pernah suatu masa di zamannya Nabi alaihi salatu wasallam di Madinah, qala as-si'ru, harga-harga melonjak. Faqalu ya Rasulullah sa'ir lana. Maka Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, tetapkan harga buat kami. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya dialah Allah yang menetapkan harga. Bahwa seluruhnya itu adalah tidak terlepas dari takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Innallaha huwal musa'ir, al-qabidu, yang menahan, al-basitu, yang menghamparkan rezeki, ar-raziqu, yang maha memberi rezeki. Wa inni la arjullah wa inni la arju an alqallaha, dan sesungguhnya aku mengharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika saya berjumpa dengan Allah. Wa laisa li ahadin minkum yatlubuni bi madlamah, dan tidak ada satupun dari kalian yang menuntutku nanti pada suatu kezaliman, fi malin wala damin, tidak yang berkaitan dengan harta, tidak pula berkaitan dengan darah. Maka lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menasihatkan kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin agar mereka bersabar. Nabi alaihi salatu wasallam tidak memerintahkan agar mereka keluar mendemo orang-orang, para penguasa ataupun para pedagang. Nabi hanya mengatakan hendaknya kalian bersabar dan ketahui bahwa ini adalah suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kesusahan yang dialami kaum muslimin ataupun salah satu di antara kita boleh jadi disebabkan karena sebahagian kesalahan ataupun dosa-dosa yang kita lakukan. Maka hendaknya kita memperbaiki diri. Jangan sampai kita selama ini senang menipu sebagian penjual ataupun sebaliknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebahagian tegurannya, di antaranya dengan melonjaknya harga-harga barang tersebut. Maka hendaknya kita jangan, ketika terjadi seperti itu, jangan sampai kita ikut andil dalam melakukan kejahatan, kezaliman. Nabi SAW adalah orang yang telah mendapatkan jaminan keselamatan
bersama dengan itu beliau mengatakan, wa inni la arju an alqa Allah wa laysa li ahadin minkum yatlubuni bi madhlamatin bi malin wala damin. Aku mengharapkan berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun yang datang kepada saya menuntut saya bahwa aku pernah menzaliminya, baik yang terkait dengan harta ataupun darah. Maka bersabarlah wahai kaum muslimin. Pada saat-saat harga melonjak, hendaknya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya membukakan pintu-pintu rezekinya. Dan jangan sampai kita larut dalam pembicaraan seperti ini. Kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang mulia. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri mulai saat ini, membiasakan melakukan puasa pada bulan ini, ataupun membaca Al-Quran, ataupun kebaikan-kebaikan lainnya, agar supaya kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat kita lakukan hingga memasuki bulan Ramadan. Karena orang yang terbiasa banyak melakukan puasa pada bulan Sya'ban ini, maka mereka memasuki bulan Ramadan akan terasa enteng dia untuk melakukan puasa. Demikian pula orang yang terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan lainnya berupa membaca Al-Quran, bersedekah, maka pada saat-saat datang waktu berupa bulan Ramadan yang terdapat padanya keutamaan, maka dia sudah ringan melakukannya karena dia sudah terbiasa melakukan sebelumnya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.